siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan di Jum'ah yang penuh barokah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami Sisma News. Pemirsa yang berbahagia, informasi pertama pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan tentang peringatan Isra Mi'raj di SD Islam Sabilah Malang Full Day School. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun di SD Islam Sabilah Malang masih memeriahkan peringatan Isra Mi'raj dengan meriah. Beberapa lomba diikuti oleh perwakilan kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sementara itu, puncak peringatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 besok. Pada malam 27 Rajab, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7. Berjumpalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan peristiwa itu kita diperintahkan untuk sholat. Peringatan Hari Besar Islam selalu dilakukan oleh siswa SD Islam Sabilah Malang Full Day School dalam setiap tahunnya. Hal ini memang menjadi program dari manajemen sekolah dalam rangka menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap ajaran Islam. Demikian pula pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun ini. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring 100%, namun tetap dimeriahkan dengan berbagai lomba yang diikuti oleh perwakilan dari semua kelas. Lomba ini dilaksanakan mulai hari Rabu sampai hari Kamis kemarin. Lomba-lomba yang dilakukan adalah sekaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri dan perintah menjalankan sholat 5 waktu. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh siswa akan selalu menteladani Nabi Muhammad SAW dan mentaati ajaran yang dibawanya, terutama kewajiban sholat 5 waktu. Pengumuman lomba akan diumumkan pada saat gebyar peringatan Isra Mi'raj yang akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu 12 Maret 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillah, meskipun masih dalam situasi pandemi dan anak-anak masih daring, kami masih bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini. Selama sepekan ini, kami mengadakan lomba-lomba untuk siswa. Ada 3, yaitu yang pertama lomba bercerita tentang sejarah Isra Mi'raj, yang kedua hafalan doa kunut, dan ketiga hafalan tasyahud akhir. Dan semua dilaksanakan melalui Zoom langsung, ada juga yang melalui rekaman video dan mengirimkan ke link yang sudah kami sediakan. Lomba ini melibatkan seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6. Harapannya dengan adanya lomba ini, siswa dapat memperbaiki bacaan sholatnya, doa kunutnya, juga tidak melupakan sejarah tentang Isra Mi'raj. Semoga lomba yang kami adakan ini bermakna dan berguna
untuk siswa SD Islam Sabilillah Malang. Untuk puncak acaranya, insya Allah akan kami laksanakan hari Sabtu tanggal 12 Maret. Dan kami juga mengundang pendongeng dari Surabaya, namanya Kak Rozak. Dan juga akan diumumkan pemenang lomba-lomba peringatan Isra Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada masa pandemi COVID-19 ini hendaknya bukan menjadi halangan untuk terus berkreasi dan berprestasi. Sebagaimana yang masih dilakukan oleh tim Paskibraka SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang masih bersemangat latihan mempersiapkan diri mengikuti seleksi Paskibraka Kota Malang. Dengan arahan kakak-kakak pelatihnya, mereka latihan ketahanan fisik dan baris berbaris. Berikut liputannya. Salah satu impian dari semua peserta ekstrakurikuler Paskibra di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School adalah menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, baik di sekolah, kota, provinsi, terlebih di tingkat nasional. Untuk itulah setiap tahunnya secara intern dilaksanakan seleksi untuk diikutsertakan dalam seleksi calon Paskibra Kota Malang. Untuk tahun ini ada sejumlah siswa yang lolos ke tahap kedua, yaitu tahap wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di Stadion Gajayana Malang. Di sini saya mendampingi beberapa adik-adik Paskibra Jenderayasa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang mengikuti kegiatan pelatihan untuk masuk seleksi Paskibraka Kota Malang. Oke, untuk seleksinya yaitu tahap pertama tes administrasi, kesehatan, PBB dan juga kesamaptaan. Kesamaptaan di sini tuh merupakan fisik seperti push up, sit up, back up, juga shuttle run. Kemudian untuk yang tahap selanjutnya yaitu tahap tes wawancara dan pantokir. Pantokir itu pantauan akhir seperti berdiri lama. Fokus latihan hari ini yaitu pelatihan PBB dan juga fisik. Fisiknya push up, sit up, back up. PBB-nya PBB dasar. Di sini saya berharap besar untuk adik-adik yang mengikuti seleksi Paskibraka Kota Malang. Semoga perwakilan dari Paskibra Jenderayasa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School banyak yang lolos seleksi, juga membanggakan sekolah dan orang tua. Dari sejumlah 456 calon Paskibra Kota Malang yang lolos tahap kedua, terdapat 8 siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu Muhammad Izzat Maulana Karim, Jai Ahmad Saputra, Raihan Farel Wicaksono, Ahmad Dhani Kurniawan, Fajrin Nuril Musdalifah, Evelyn Olga Felita, Clairin Diva Audrey, dan Sukma Indah Kurnia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih dalam suasana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari di Jum'ah yang penuh barokah ini kita berdalam lagi keimanan dan ketakwaan kita, terutama tentang ajaran sholat. Nah, pada segmen Kalam Mutiara kali ini kita akan mengupas tentang apa dan bagaimana sholat sunnah rawatib yang diajarkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan Allah, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, keberkahan umur, sehingga kita bisa menambah kebaktian kita, mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, di segmen ini saya akan mengupas tentang pentingnya sholat sunnah rawatib. Sebelum ke hal sholat sunnah rawatib, perlu kita fahami secara global bahwa sunnah itu dikategorikan ada 4 kelompok besar. Yang pertama disebut dengan sunnah mutlak, yang kedua sunnah muqayyad, dan yang ketiga sama keempat sholat sunnah yang mempunyai sebab dan orientasi tujuan tersendiri. Nah, keempat sunnah ini yang kami bahas adalah sholat sunnah yang muqayyad. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak dibatasi waktunya, panjang waktunya. Tetapi kalau sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu. Contohnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Waktunya sangat ditentukan oleh waktu sholat fardu itu sendiri, makanya disebut muqayyad. Baik, pemirsa yang berbahagia, sholat sunnah rawatib hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah sholat duhur. Di sini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadis, man hafadhu ala arba'i rakaatin qabla dhuhri wa arba'a ba'diha harramallahu 'alan nar. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Saking pentingnya
sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat duhur. Yang kedua, 4 rakaat qoblal asri, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Dijaminkan dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an shalla qoblal asr arba'an. Maka Allah mengatakan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang selalu sholat qoblal asar 4 rakaat. Memberikan rahmat ini artinya memberikan kasih sayang kepada kita sampai saat akhir hayat nanti. Yang ketiga adalah 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyatal maghrib. Ada hadisnya juga, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini, barang siapa sholat 2 rakaat setelah maghrib, ya, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara. Jadi setelah sholat maghrib kemudian wiridan, setelah wiridan tanpa ngomong apa-apa langsung sholat ba'diyah, kutiba, maka ditulis kedua rakaat itu fi illiyin, di dalam surga illiyin. Saking pentingnya sholat sunnah ba'diyah maghrib. Yang keempat adalah sholat 2 rakaat ba'dal isya. Rasulullah Muhammad diriwayatkan oleh hadis Bukhari mengatakan juga, sholaitu, waktu itu adalah Imam Bukhari bersama Rasulullah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, sholaitu ma'an nabi, saya pernah sholat bersama Nabi, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat setelah isya atau ba'dal isya merupakan tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, di sana dikatakan disebut juga sholat fajar. Memang sholat fajar di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat subuhnya sendiri, ada yang mengatakan qabla subuh. Walhasil ketika kita sholat subuh atau sholat qobliyah subuh, dikatakan dalam sebuah hadis, rakaatal fajri, sholat 2 rakaat sholat fajar, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari alam seisinya. Luar biasa. Disinilah maka kesimpulannya, kenapa sih sholat sunnah itu perlu kita jaga. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika belajar, ketika kita masih tulab di ma'had, di sekolah, perlu pembiasaan sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah, maka sholat fardunya pasti kita jaga. Maka fungsi sholat sunnah itu dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, fa inin taqasaman faridotahu syai'an, barang siapa ada seseorang jika melakukan sunnah, maka sunnah itu bisa akan menyempurnakan sholat wajibnya. Ketika kita sering sholat sunnah, maka akan bisa menyempurnakan sholat fardu kita ketika ada kelengahan atau kekurangan. Fa inin taqasa man faridotahu syai'an qala rabbi subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang sholat sunnah, ya, ketika ada orang sholat sunnah, kemudian Allah mengatakan dalam perkataan bersama malaikat, unzuru hal li abdin man tatawwu'in. Lihatlah para malaikat, ketika Allah mengatakan, saya ulang lagi, ketika Allah mengatakan adakah ada orang yang sholat sunnah, maka lihatlah para malaikat, adakah li abdi, bagi hambaku, orang yang sholat sunnah, fayakmalu bihi manaqasa minal faridoh, maka sholat sunnahnya itu akan bisa menyempurnakan sholat fardunya. Ketika sholat fardunya mungkin ada kekurangan, ada kelengahan, ada kurang khusyuknya, bisa menyempurnakan sholat sunnah itu kepada sholat fardu. Nah, kalau kita sudah terbiasa sholat sunnah, pasti sholat jamaah akan ikut, karena sebelumnya kita sudah melakukan sholat sunnah. Loh, kena sholat sunnah itu apakah harus
sholat berjamaah. Ya, lebih afdolnya memang begitu. Sholat sunnah ternyata sholat sendiri di rumah. Kenapa kok sholat berjamaah? Kita harus ingat ada sebuah hadis yang luar biasa yang jarang kita ketahui, bahwa orang yang sholat berjamaah ya, itu akan disamakan pahalanya satu pahala haji. Man masya, barang siapa berjalan ila sholatin maktubatin, terhadap sholat yang difardukan Allah, sholat fardu fil jamaah, dengan berjamaah, kahajjatin, maka dia beri pahala kayak seperti orang yang berhaji, satu kali haji. Waman masya ila sholatin tatawu'in, dan barang siapa ia berjalan sholat sunnah, maka fahiyya ka umratin nafilatin, diberi pahala seperti haji satu sholat diberi pahala seperti umroh sunnah. Nah, inilah pentingnya. Jadi kesimpulannya, mari khususnya anak-anak di siswa-siswi sabilillah, mari kita biasakan sholat sunnah, setelah itu kita berjamaah, sehingga pahala-pahala yang dijaminkan oleh Rasulullah tadi itu bisa kita raih, dan kita pasti akan menjadi anak yang istiqomah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang telah kami hadirkan melalui Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengajak mari jaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada secara ketat. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejukan di dunia, cinta membawa ketentraman di dunia, cinta membawa kedamaian di dunia, cinta membawa kebaikan di dunia. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta diri sendiri, juga cinta sesama. Cinta alam sekitar
penuh cinta.